Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan teori tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia menurut teori kesatria. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Autaherunisa dari absen 2. Saya Zulkarnain Yusuf dari absen 12. Saya Lia Febrianti dari absen 19. Saya Elisri Wulandari dari absen 13. Dan Bertrand Orlando Verdi dari absen 6. Teori kesatria. Tokoh penemu teori kesatria yaitu teori kesatria ini ditemukan oleh seorang ahli yang memiliki garis keturunan Belanda dan ia bernama asli Cornelis Christian Birks atau sering dikenal dengan C.C. Birks. Beliau lahir di Bandung pada 7 Februari tahun 1934. Pendidikan yang ditempuh oleh Cornelis Christian Birks adalah sekolah hortikultura yang berada di Breda. Beliau tertarik dengan sejarah yang terjadi di Indonesia, terutama masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ketertarikannya pada sejarah Indonesia, ia tuangkan ke dalam karya tulis yang sangat fenomenal yang berjudul Sejarah Jawa. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2012. Kali ini saya akan menjelaskan isi tentang teori kesatria. Berikut ini adalah isi dari teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta kesatria. Teori yang dikemukakan Profesor Dr. J.L. Muenz ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi peperangan, sehingga kasta kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagian kasta kesatria dalam peperangan menurut teori kesatria mendorong orang kesatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Teori kesatria juga memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, golongan kesatria memiliki semangat berpetualang untuk menaklukkan daerah lain. Yang kedua, kesatria turut terlibat konflik di Indonesia. Yang ketiga, para kesatria melarikan diri dari peperangan yang berlangsung di India. Teori kesatria itu memiliki kekurangan dari kesatria yaitu yang pertama, kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang ada di kitab Veda. Yang kedua, prasasti yang menggambarkan penaklukan di India maupun Indonesia tidak ditemukan. Seseorang yang dapat menjadi pemimpin suatu wilayah harus memenuhi syarat mempunyai kemampuan lebih tinggi daripada yang lain. Menurut F.D.K. Burns, pada masa lampau, di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah kemudian meninggalkan India. Rupanya, para prajurit tersebut ada yang sampai ke wilayah Indonesia. Para prajurit itulah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat tinggal tersebut terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.